Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kemurahannya lah pada kesempatan kali ini saya dimampukan untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan saya di Universitas Palangkaraya jurusan Ilmu Administrasi Negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jessica. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2020 yang saat ini sedang berada di semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pro dan kontra kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia. Ibu kota negara Indonesia akan resmi dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 mendatang. Ibu kota baru ini akan dinamai langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan nama Nusantara. Kebijakan ini rupanya memunculkan berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat luas dan juga di tengah para pemangku kepentingan negara. Sebagian besar mereka yang merasa pro dengan kebijakan ini menganggap bahwa pemindahan ibu kota negara mampu mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Selain itu, pemindahan ibu kota juga mampu mengantisipasi kerusakan lingkungan seperti banjir dan tanah longsor di Pulau Jawa yang diakibatkan oleh beban demografi. Di samping itu juga, ini mampu menghidupkan kota metropolitan baru yang berdampak baik pada dunia usaha dan juga investasi. Serta konsep smart city dengan transport elektrik nantinya akan memunculkan efisiensi. Sedangkan sebagian besar yang merasa kontra dengan kebijakan ini menganggap bahwa pemindahan ibu kota negara tidaklah terlalu penting, karena biaya yang besar dan sangat tinggi akan lebih baik dan lebih bijak jika digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan juga perekonomian di negara Indonesia yang masih belum stabil akibat menghadapi pandemi COVID-19 di masa yang lalu. Sebagian besar juga beranggapan bahwa pemindahan ibu kota akan menimbulkan kerusakan lingkungan di Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia. Kemudian ini juga dianggap sangat politis, hanya sekedar proyek infrastruktur, serta permasalahan-permasalahan strategis nasional diperkirakan tidak akan terselesaikan jika hanya melalui pemindahan ibu kota saja. Menanggapi pro dan kontra ini, menurut saya, pro dan kontra tentang pemindahan ibu kota negara merupakan hal yang wajar dikarenakan setiap masyarakat dan para pemangku kepentingan negara tentu memiliki persepsi masing-masing berdasarkan situasi, kondisi negara maupun ibu kota yang mereka lihat, yang mereka rasakan, dan yang mereka alami secara langsung, sebaik itu masyarakat sebagai penduduk maupun para pemangku kepentingan negara sebagai pengelola penyelenggaraan negara. Menurut saya, tidak ada persepsi yang salah ataupun sangat benar melalui pro dan kontra tentang permasalahan ini. Karena menurut saya, alasan-alasan yang diberikan pihak pro dan pihak kontra cukup masuk akal dan juga mengutamakan kepentingan negara. Contohnya saja, pihak yang pro beranggapan bahwa pemindahan ibu kota negara ini mampu mendorong pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan yang selama ini masih terkesan ada terjadi ketimpangan antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya. Di sisi lain, pihak yang kontra menganggap bahwa dana yang sangat besar dan sangat tinggi ini seharusnya digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan perekonomian di negara yang masih belum stabil. Untuk menyikapi hal ini, kemungkinan Presiden serta jajarannya yang berwenang atas rencana pemindahan ibu kota sebaiknya menimbang secara matang hal-hal yang dianggap sangat perlu, kemudian mengkomunikasikan dengan detail hasil pertimbangan dengan cara transparan bagi masyarakat umum.
umum, serta menyatakan dampak positif nyata dari keputusan dipindahkannya ibu kota negara ini lewat sosialisasi maupun konferensi pers di berbagai media massa. Dengan begitu, masyarakat kemungkinan tidak akan sembarangan berasumsi, tidak akan miskomunikasi, lebih respek dan mungkin mampu menerima kebijakan terbaik yang ditetapkan dan dipilih oleh pemerintah dalam hal menghadapi permasalahan dan juga situasi ini. Demikian yang dapat saya bagikan dan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kekurangan ataupun kesalahan kata maupun kalimat saya ucapkan mohon maaf, terima kasih, dan saya harapkan kritik dan saran dari para penonton ataupun dosen secara pribadi bagi saya persilahkan. Terima kasih dan salam sehat.